Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelanjutan Kimetsu no Yaiba tentang Tanjiro dan Giyu Tomioka vs Akaza, Iblis Bulan Atas ketiga. Dapatkah Tanjiro dan Giyu Tomioka mengalahkan Akaza, Iblis Bulan Atas ketiga? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Video ini mengandung unsur spoiler. Bagi nakama yang tidak suka dengan spoiler, maka skip saja video ini. Tapi jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Cekidot. Setelah mereka dipisahkan oleh kekuatan sihir Nakime, Tanjiro bersama dengan Giyu. Saat mereka mendarat di sebuah bangunan, tiba-tiba muncul iblis yang mengincar tubuh Tanjiro. Namun, Tanjiro dengan sangat cepat menyerang iblis tersebut dengan jurus napas air, jurus pertama, tebasan permukaan air. Setelah mengalahkan salah satu iblis, iblis pun semakin banyak muncul. Ini membuat Giyu harus turun tangan. Mereka berdua masing-masing menggunakan sihir pernapasan air, Tanjiro dengan pernapasan air bentuk ke-6 dan Giyu dengan pernapasan air bentuk ketiga. Dan mereka berhasil mengalahkan semua iblis tersebut. Tanjiro dan Giyu pun melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat Muzan berada. Namun, secara tiba-tiba Akaza muncul dan langsung menyerang Tanjiro. Akan tetapi, Tanjiro berhasil menghindari serangan Akaza. Lalu, Akaza berkata, "Lama tak jumpa. Aku terkejut kau masih hidup, meskipun kau orang yang lemah." Akaza pun kembali menyerang Tanjiro dengan pukulannya. Tanjiro pun berteriak menyebut nama Akaza. Tanjiro terlihat marah ketika bertemu dengan Akaza. Itu karena Tanjiro ingin membalaskan dendam atas kematian Kyojuro. Terlihat sekilas tempat keberadaan Muzan, di mana di sana Muzan diselimuti bongkahan daging. Ini mungkin saja bertujuan untuk menghilangkan obat yang bisa mengubahnya menjadi manusia. Di sana juga terlihat Tamayo terjebak oleh bongkahan daging milik Muzan. Muzan ingin membunuh Tamayo. Dia mengisap Tamayo masuk ke dalam bongkahan dagingnya. Tamayo terlihat ketakutan, sehingga dia meminta pertolongan seseorang untuk segera datang di tempat dia berada. Di markas pemburu iblis, terlihat Kirya penerus Oyakata Sama bersedih dan meratapi kematian Oyakata Sama. Di tempat lain, Tengen Uzui dan ayah Kyojuro menjaga sebuah ruangan, di mana di dalamnya terdapat Nezuko yang terkapar. Nezuko mengalami demam berat. Ini berkat obat yang diberikan oleh Tamayo agar Nezuko bisa berubah menjadi manusia. Di dalam ruangan tersebut, Nezuko ditemani oleh Orokodaki. Orokodaki berharap Nezuko bisa melewati proses ini dan berhasil menjadi manusia lagi. Lalu, Orokodaki berkata, "Jangan menyerah Nezuko. Jangan kalah Tanjiro. Jangan sampai kalah." Beralih ke pertarungan Tanjiro. Akaza menyerang Tanjiro, lalu Tanjiro membalas serangan dengan jurus tarian Dewa Api dan berhasil mengenai salah satu lengan Akaza. Dari serangan itu membuat salah satu lengan Akaza terputus. Namun, dengan cepat Akaza menghilang dan langsung kembali menyerang Tanjiro. Akan tetapi, Tanjiro dengan cepat menahan serangan dengan jurus tarian Dewa Api Pelangi Prehilion. Dari serangan tersebut, Tanjiro berhasil menebas muka Akaza. Ini membuat Akaza terkejut, bahkan Giyu juga terkejut. Giyu berkata, "Tanjiro, jurusmu sudah banyak berkembang. Tidak aneh kalau mengatakan bahwa kekuatanmu setara dengan seorang pilar. Kini
kekuatan Tanjiro diakui oleh salah satu pilar, yang menandakan sangat besar kemungkinan Tanjiro bisa direkomendasikan menjadi seorang pilar. Oke, lanjut. Tapi, walaupun Tanjiro berhasil menebas muka Akaza, namun muka Akaza pulih dengan sangat cepat. Melihat kemampuan Tanjiro yang semakin meningkat, Akaza juga mengakui kekuatan Tanjiro. Lalu, Akaza berkata, "Sekarang aku setuju dengan perkataan Kyojuro bahwa anak ini tidaklah lemah." Ini membuat Akaza kembali bersemangat bertarung dengan Tanjiro. Dia kemudian mengaktifkan penyebaran jurusnya lalu berkata, "Baiklah, kita mulai. Waktunya berpesta." Ini menunjukkan bahwa Akaza mulai serius dalam pertarungannya. Tiba-tiba, Giyu melancarkan serangannya dengan jurus teknik pernapasan air bentuk ketiga, tarian arus air. Akaza terlihat sangat senang melihat kemampuan Giyu Tomioka. Lalu, dia berkata, "Sudah 50 tahun sejak aku terakhir kali bertemu dengan seorang pilar air yang kuat." Akaza kemudian membalas serangan Giyu dengan jurus serangan penghancur maut, mode perang. Giyu kembali melancarkan serangannya dengan jurus teknik pernapasan air bentuk ke-11, ketenangan. Dari serangan Giyu membuat Akaza terkejut. Di saat yang bersamaan, Tanjiro juga kembali melancarkan serangannya dengan jurus tarian Dewa Api, cermin merah membara. Namun, Akaza dapat menghindarinya dengan sangat cepat dan muncul di belakang Tanjiro yang siap melancarkan serangannya. Tapi, Tanjiro berhasil menahan serangan Akaza dengan jurus tarian Dewa Api, api paralel. Dan secara tiba-tiba, Giyu juga melancarkan serangannya dengan jurus teknik pernapasan air bentuk kedua, pusaran air. Dan berhasil menebas salah satu lengan Akaza. Akan tetapi, lengan Akaza dengan sangat cepat pulih kembali. Lalu, Akaza langsung melancarkan serangan dengan jurus serangan penghancur maut, mode tendang, dan berhasil mengenai Tanjiro, yang kemudian membuat Tanjiro memuntahi darah. Di saat itu juga, Giyu kembali menahan serangan Akaza. Giyu dan Akaza pun saling melancarkan serangan, sedangkan Tanjiro sedang memikirkan sebuah strategi untuk mengalahkan Akaza. Akaza melancarkan serangan terhadap Giyu dengan jurus serangan penghancur maut, mode kaki aliran kilatan cahaya. Serangan tersebut ditahan dengan menggunakan pedang oleh Giyu, tapi itu tidak bertahan lama. Pada akhirnya, Giyu terhempas sangat jauh dan pingsan. Kemudian, Akaza mendekati Tanjiro dan melancarkan serangan dengan jurus serangan penghancur maut dua lapis sumbu iblis. Lalu, Tanjiro membalasnya dengan jurus tarian Dewa Api, matahari pembakar tulang. Namun, Tanjiro juga terhempas akibat serangan Akaza. Akaza pun kembali menyerang Tanjiro dengan jurus serangan penghancur maut, mode penghancur. Dari serangan yang sangat besar itu membuat lantai sekitar hancur. Namun, Tanjiro berhasil menghindari serangan dahsyat tersebut. Akaza terus melancarkan serangannya dengan jurus serangan penghancur maut, mode tendangan, yang membuat lagi-lagi Tanjiro terkena serangan tersebut. Akaza kembali melancarkan serangan tanpa jeda sedikit pun. Akan tetapi, serangan Akaza kembali dihindari oleh Tanjiro. Tanjiro kemudian melancarkan serangannya dengan jurus tarian Dewa Api, tebasan kabut api. Namun, serangan tersebut terlihat dapat dihindari. Tapi nyatanya, serangan tersebut mengenai Akaza, yang membuat leher Akaza tertebas. Ini membuat Akaza sedikit terkejut, lalu mereka berdua pun saling melancarkan serangan. Tanjiro kemudian kembali melancarkan serangan dengan jurus tarian Dewa Api. Akan tetapi, pedangnya ditangkap oleh Akaza, sehingga Tanjiro tidak dapat mengayunkan pedangnya. Karena kesal terhadap Akaza, Tanjiro pun menyundul Akaza dengan menggunakan kepala kerasnya. Akan tetapi Akaza tetap tidak melepaskan pedangnya. Lalu Tanjiro menendang Akaza, tapi tetap saja Akaza tidak melepaskan pedang tersebut. Dan tiba-tiba
Tangan Akaza terputus akibat serangan teknik pernapasan air dari Giyu. Ternyata Giyu akhirnya sadar dari pingsannya dan dia berkata, "Aku sangat marah. Ada rasa sakit yang membakar di pedangku. Kerja bagus karena sudah menghempasku sangat jauh iblis bulan atas ketiga." Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Tanjiro dan Giyu akan berhasil mengalahkan Akaza? Terus saksikan video saya selanjutnya. Oke, itulah sedikit mengenai lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba tentang Tanjiro dan Giyu Tomioka vs Akaza Iblis Bulan Atas Ketiga. Terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya ya. And see you next time.